Namaku Raka, mahasiswa semester awal yang baru pindah kota. Kos murah di sekitar kampus hampir semuanya penuh. Sampai akhirnya aku menemukan iklan kos Bu Fitri. Harga miring, lokasi dekat kampus, tanpa banyak syarat. Yang penting anaknya sopan, begitu kata Bu Fitri saat pertama kami bertemu. Bu Fitri perempuan setengah baya, wajahnya ramah, tapi matanya, entah kenapa seperti selalu menatap terlalu lama. Hari pertama di kos-kos itu terdiri dari 8 kamar, membentuk lorong panjang. Lampu lorong redup kekuningan, dan saat aku melangkah, lantainya mengeluarkan bunyi kriet, kriet, seperti kayu tua yang menahan beban bertahun-tahun. Kamarmu nomor 4, kata Bu Fitri sambil menyerahkan kunci. Aku sempat bertanya, Bu, kamar lain sudah terisi semua? Bu Fitri tersenyum tipis. Dulu iya, sekarang tinggal kamu sama 1 anak lagi, yang lain pulang kampung. Jawabannya terdengar normal, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang terasa tergesa. Malam pertama aku tidur cukup nyenyak. Sampai sekitar jam 12.13 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku membuka mata. Suara itu berasal dari tembok, bukan pintu. Aku menahan napas, menempelkan telinga ke dinding. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma pipa air, pikirku. Aku kembali tidur. Keanehan. Mulai terjadi hari ketiga, aku berkenalan dengan satu-satunya penghuni lain. Dimas, mahasiswa tingkat akhir. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti kurang tidur bertahun-tahun. Kamu baru ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya. Emang kenapa kos ini sepi banget? Dimas terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kamu belum dengar suara anak kecil ketawa malam-malam? Aku langsung teringat ketukan di tembok. Kamu juga dengar? Tanyaku. Dimas tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Bukan cuma dengar, kadang mereka masuk kamar. Jantungku berdegup kencang. Menurut Dimas, kos itu dulu bekas rumah keluarga. Anak Bu Fitri meninggal tenggelam di sumur belakang. Sejak itu, satu persatu penghuni kos pergi, ada yang pindah mendadak, ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang katanya, nggak pernah keluar lagi. Aku ingin tertawa dan menganggapnya bercanda. Tapi wajah Dimas terlalu serius untuk disebut bercanda. Puncak teror malam ke-7, hujan kembali turun. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun oleh suara air menetes. Tetes, tetes, tetes. Padahal keran kamarku tertutup rapat. Aku membuka pintu kamar, menyusuri lorong gelap menuju kamar mandi bersama. Lampu berkedip dan di depan kamar mandi. Aku melihat jejak kaki kecil basah mengarah ke sumur belakang. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu sumur. Aku menelan ludah. Perlahan aku menoleh. Di belakangku berdiri Bu Fitri. Wajahnya tidak lagi ramah. Matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Kamu ngapain kesini, nak? Tanyanya pelan. Aku gemetar. Saya dengar suara air, Bu. Bu Fitri tersenyum. Anak saya suka main air. Aku membeku. Bu, anak ibu kan? Sudah meninggal? Sambungnya cepat. Ia tertawa pelan. Di sini tidak ada yang benar-benar pergi. Lampu lorong padam. Dalam gelap aku mendengar suara anak kecil tertawa, sangat dekat, tepat di samping telingaku. Akhir yang tidak pernah sama. Aku tidak ingat bagaimana caranya bisa keluar dari kos itu. Yang jelas, saat pagi tiba, aku sudah berada di rumah sakit. Kata orang, aku ditemukan pingsan di depan kos dengan kondisi demam tinggi, yang membuatku merinding. Bu Fitri menyangkal pernah menyewakan kamar padaku. Rumah ini sudah lama kosong, katanya pada petugas. Kos itu sekarang ditutup, digembok, dan dibiarkan terbengkalai. Tapi kadang saat aku lewat depan rumah itu, aku masih mendengar suara ketukan pelan dari balik tembok. Tok, tok, tok. Seolah ada yang masih menunggu penghuni baru.